Trump kembali gerakan pasukan AS ke Suriah. Benarkah menuju invasi baru? In Syria, which has seen so much misery and death, there is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty, war, killing, many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan pengerahan pasukan militer ke sebuah pangkalan udara di Damaskus, ibu kota Suriah. Langkah ini bukan sekadar operasi rutin, melainkan bagian dari strategi besar Washington untuk membentuk fakta keamanan baru antara Suriah dan Israel, sebuah terobosan diplomatik yang diinisiasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Perkembangan ini menandai babak baru hubungan AS dan Suriah, pasca kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Rezim Assad selama ini dikenal bersekutu erat dengan Iran. Namun kini peta kekuatan di kawasan itu tampaknya mulai bergeser. Setelah perubahan rezim, Washington mulai membangun hubungan diplomatik baru dengan pemerintahan Presiden Ahmed al-Shara. Dan kini, sebuah pertemuan bersejarah tengah disiapkan di Gedung Putih. Senin mendatang, Presiden Trump dijadwalkan menerima kunjungan Presiden al-Shara, kunjungan pertama seorang kepala negara Suriah ke Washington dalam sejarah modern. Sebelumnya, pada bulan Juni, Amerika Serikat telah mencabut sanksi ekonomi lama terhadap Suriah, dan bahkan mengajukan petisi kepada Dewan Keamanan PBB untuk menghapus sanksi yang masih tersisa terhadap pemerintahan baru tersebut. Menurut laporan Reuters, yang mengutip 6 sumber dengan pengetahuan langsung atas persiapan ini, AS berencana menggunakan pangkalan udara di Damaskus untuk memantau potensi kesepakatan damai antara Suriah dan Israel. Namun, lokasi pasti pangkalan itu masih dirahasiakan demi keamanan operasional. Sejumlah pejabat di Washington meminta agar informasi terkait lokasi dan pergerakan pasukan tidak dipublikasikan ke publik. Belum ada kepastian mengenai jumlah personel militer AS yang akan dikirim, maupun waktu pasti kedatangannya. Kementerian Pertahanan AS, atau Pentagon, hanya menyebut bahwa mereka tidak memiliki informasi untuk dibagikan saat ini. Sementara itu, dua sumber militer Suriah menegaskan bahwa otoritas Suriah akan tetap memegang kendali penuh atas pangkalan tersebut. Seorang pejabat barat juga mengonfirmasi bahwa Pentagon telah melakukan misi pengintaian ke lokasi itu dan menilai landasan pacunya layak digunakan untuk operasi penerbangan militer. Bahkan, sejumlah laporan menyebut pesawat angkut militer AS tipe C-130 telah beberapa kali mendarat di fasilitas tersebut. Langkah ini datang setelah pengurangan besar-besaran pasukan AS di Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Utusan khusus AS untuk Damaskus, Thomas Barak, yang juga menjabat sebagai duta besar AS untuk Turki, menyebut Washington telah memangkas jumlah pangkalan militernya secara bertahap. Dari 8 pangkalan, menjadi 5 lalu 3 dan kini hanya akan tersisa 1 pangkalan strategis di Damaskus. Pentagon sendiri pada April lalu juga mengumumkan rencana mengurangi jumlah pasukan di Suriah menjadi kurang dari 1.000 personel. Sebagai catatan, pasukan Amerika pertama kali ditempatkan di Suriah lebih dari 1 dekade lalu, dalam misi untuk memerangi kelompok ISIS dan mendukung pasukan Demokratik Suriah atau SDF, yang dipimpin oleh kelompok Kurdi. Kini, di bawah pemerintahan baru, SDF sedang diintegrasikan ke dalam militer nasional Suriah, menandai berakhirnya era panjang konflik internal dan dominasi faksi bersenjata. Namun, dengan kembalinya pasukan Amerika ke Damaskus, pertanyaan besar pun muncul, apakah ini langkah menuju perdamaian baru di Timur Tengah, atau justru babak baru dari strategi besar Amerika di kawasan itu? Hanya waktu yang akan menjawab. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.